Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di dalam pelajaran akidah akhlak. Berarti sekarang hadir semua? Semoga kita semua senantiasa ada di dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran akidah akhlak, kemarin kita sudah membahas tentang sifat terpuji, yaitu sifat qanaah, yang mana kita itu harus qanaah, harus rendah diri, tidak boleh sombong, karena manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk, hanya Allah lah yang pantas untuk sombong. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah, khususnya yaitu sifat Ar-Rahman. Dan untuk pelajaran hari ini kita akan melihat sebuah tayangan video, ya. Semoga ini menginspirasi dan memotivasi dan bisa lebih membuka dan memudahkan kalian dalam memahami sifat Ar-Rahman. Ya, silakan perhatikan ke depan. Assalamualaikum sobatnya. Salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna adalah Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman memiliki arti yang maha murah, yang maha pengasih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kasih sayang dan kebaikan kepada seluruh makhluknya tanpa membeda-bedakan. Allah tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang beriman dan yang kufur, yang muslim dan non muslim, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 196, yang artinya, yang rahmatmu meliputi segala sesuatu. Kalau Allah saja memiliki sifat rahman, yakin bila sebagai hamba yang mau memiliki. Sebagai seorang hamba, hendaklah kita memilih untuk memiliki sifat Allah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, kasihannya olehmu orang yang ada di muka bumi, agar kasih pula kepada engkau Allah yang di langit. Saudaraku, sesungguhnya kasih sayang adalah program pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjunjung perasaan, membersihkan akhlak, dan mengasah naluri kejiwaan. Ya, kita telah memperhatikan yaitu sedikit pengertian tentang sifat Ar-Rahman. Kalau kita melihat dari tayangan video ini, Assalamualaikum sobatnya. Salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna adalah Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman memiliki arti yang maha murah, yang maha pengasih. ya, jadi arti Ar-Rahman itu sendiri adalah maha pemurah dan maha pengasih. Cuman pengasih dan pemurahnya Allah ini diberikan kepada seluruh makhluk. Jadi tidak hanya kepada seorang mukmin saja, tidak kepada seluruh muslim saja, atau seluruh muslimah saja, atau orang-orang yang beriman saja. Semuanya kebagian, baik orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, semuanya kebagian. Ya. Nah, jadi sifat Ar-Rahman ini khusus di mana? Yaitu di dunia. Makanya kita lihat ya bahwa orang kaya, orang sehat itu bukan hanya orang muslim saja. Orang non muslim juga banyak yang sehat, banyak yang kaya. Ya, dimudahkan rezekinya. Nah, jadi
Ar-Rahman itu pemurah pengasihnya Allah itu untuk di dunia. Nah, nanti untuk pelajaran berikutnya kita akan membacakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini nanti hubungannya di akhirat. Ya, tapi untuk Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman ini Maha Pemurah dan Pengasihnya Allah itu dikhususkan untuk seluruh makhluknya, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segalanya. Cuman kita jangan sampai berpikir negatif. Contohnya, oh Allah tidak sayang kepada saya sebab Allah tidak mensehatkan saya atau tidak memberikan rezeki kepada saya atau tidak mengkayakan saya. Bukan seperti itu. Ya, bisa jadi Allah mengkayakan, mensehatkan orang non-muslim itu sebagai istidraj, atau kalau bahasa Indonesianya dienakan dulu gitu. Ya, dienakan dulu di dunia, nanti di akhirat disiksa. Ya. Nah, jadi sifat Ar-Rahman ini, pengasih atau pemurahnya Allah, ini diberikan kepada semuanya. Ya. Nah, begitu juga Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, pengasih, pengasih dan pemurah, maka kita sebagai makhluknya harus mengikuti sifat Khaliq kita. Harus mengikuti sifat yang menciptakan kita. Kenapa? Agar kita menjadi makhluk yang mulia. Ya. Di antara contohnya yaitu kita saling saling mengasihi dengan teman, tidak boleh berantem, tidak boleh saling ejek-ejekan, ya. Nah, jadi kita sesama teman harus saling mengasihi agar kita menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu saja mungkin pelajaran untuk hari ini. Kalian sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Jadi kalau kita dengan teman, apakah kita harus mengejeknya atau mengasihinya? Mengasihinya. Ya, maka oleh karena itu semoga ini tertanam dalam diri kita dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Insya Allah nanti minggu depan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.